kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, kali ini kita ketemu dalam suasana yang menyenangkan ya. Dan kita mau bincang-bincang atau bahas tentang efek samping daripada KB suntik yang 1 bulan. Jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Suntik KB ya 1 bulan itu adalah metode KB yang termasuk metode yang hormonal ya. Jadi ini dilakukan setiap bulan. Bunda harus datang ke tenaga kesehatan untuk dilakukan penyuntikan ya. Suntik KB 1 bulan ini pastilah ada kurang dan lebihnya. Di sini saya tidak membahas tentang kelebihannya, akan tetapi saya hanya membahas tentang kekurangannya, yaitu adalah efek samping. Dimana setiap alat kontrasepsi itu pasti ada efek sampingnya ya. Tapi semuanya bisa diatasi kok ya. Jangan khawatir Bunda, karena efek samping itu tidak selalu dialami oleh setiap orang. Jadi orang per orang itu tidak sama. Yang namanya saja efek samping. Efek samping itu adalah hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh obat, akan tetapi tidak kita inginkan. Ya. Yang pertama, efek samping yang pertama adalah perubahan siklus dari menstruasi ya. Jadi pola menstruasi itu bisa berubah, yang biasanya tanggal sekian jadi tanggal sekian, yang biasanya tanggal muda jadi tanggal tengah-tengah, yang biasanya tanggal tengah-tengah bisa jadi tanggal tua. Itu tidak masalah ya, itu karena memang efek daripada suntikan dari hormonal tersebut. Yang kedua sakit kepala. Jadi Bunda kalau mengalami sakit kepala pada saat Bunda menggunakan kontrasepsi suntikan yang 1 bulan ini, ya memang efeknya seperti itu. Kalau sakit kepala ini masih bisa diatasi ya, biasanya di awal-awal emang seperti itu, tapi biasanya nanti lama-lama akan berubah ya. Jadi akan adaptasi dengan hormon tersebut, sehingga sakit kepala biasanya juga jauh lebih berkurang. Akan tetapi jika Bunda sudah tidak bisa mentoleransi lagi untuk sakit kepala ini, bisa diobatin sementara ya. Tapi kalau terus-terusan diobatin kan juga berbahaya. Mungkin bisa dipikirkan untuk alternatif yang lain untuk KB-nya. Yang ketiga, untuk yang ketiga ini adalah spotting. Spotting itu adalah perdarahan sedikit-sedikit ya, seperti menstruasi ya, lebih sedikit dari menstruasi. Jadi cuma flek-flek aja. Ini di luar siklus menstruasi. Jadi ini tidak masuk di dalam menstruasi ya. Menstruasi mungkin bisa 4 atau 5 hari ya. Tapi ini kadang datang, besoknya enggak, pagi datang, sore enggak. Nah, itu namanya spotting. Jadi untuk spotting ini bukan hanya dialami oleh orang yang menggunakan kontrasepsi yang 3 bulan saja, tapi untuk yang 1 bulan, yang 1 bulan itu juga bisa mengalami spotting. Itu ya Bunda ya. Jadi kalau Bunda merasa, oh kok aku keluar darah sedikit-sedikit, itu artinya ini adalah efek samping daripada suntikan yang 1 bulan. Ini karena hormonal. Oke, bisa dipahami ya. Untuk yang keempat, yang keempat ini adalah mual-mual ya. Jadi mual-mual ini bukan cuman dialami oleh akseptor dari pil KB aja. Untuk suntik KB yang 1 bulan juga kadang mengalami mual-mual. Jadi Bunda kalau merasa ini masih bisa ditoleransi, biasanya memang di awal-awal yang mual-mual ini, tapi nanti lama-lama itu udah nggak mual lagi. Jadi udah biasa kalau yang berikutnya. Gitu Bunda ya, untuk yang mual. Untuk yang kelima, yang kelima adalah kenaikan berat badan. Ini karena memang hormonal ya Bunda ya. Jadi respon tubuh atau reaksi tubuh menghadapi suatu hormonal itu macam-macam ya. Kadang kita berpikir, oh aku pengen yang 1 bulan supaya berat badanku tidak naik. Tapi beberapa orang bisa merespon terhadap hormon ini itu berbeda dengan orang yang lainnya. Yang satunya dia tetap stagnan, misalkan ada di berat badan 55 atau 56. Akan tetapi orang berikutnya itu respon tubuhnya berbeda, sehingga dia terjadi kenaikan berat badan. Jadi untuk yang 1 bulan itu bisa juga mengalami kenaikan berat badan. Oke, paham ya? Sekarang adalah yang keenam. 6-nya gimana ya? 6. Oke, untuk yang keenam ini karena adalah faktor dari estrogen ya. Yang keenam adalah menghambat ya produksi ya ASI ya, baik kualitas maupun kuantitas ya. Kualitas itu adalah mutunya. Jadi misalkan dalam 100 cc itu mengandung sekian, katakanlah 50 gram gitu misalkan ya, 50 gram lemak atau protein atau apa gitu.
Nanti kalau Bunda menggunakan alat kontrasepsi suntikan yang 1 bulan, dia jadi berkurang, tinggal 20 atau mungkin tinggal 10. Nah, inilah yang disebut dengan kualitasnya berkurang. Jadi sama-sama menghasilkan misalkan 1 gelas ya, 1 gentongnya ini menghasilkan 1 gelas, akan tetapi dia udah untuk kualitasnya, isinya, lemak, mineral dan sebagainya itu berkurang. Bukan cuma kualitasnya, akan tetapi kuantitasnya dia berkurang. Kuantitas itu adalah jumlahnya. Jadi semisal biasanya 1 gentong ini, gentongnya kan 2 ya, 1 gentong biasanya sehari bisa menghasilkan 5 gelas misalkan ya, misalkan itu dipumping jadi katakanlah 3 botol atau 3 bag itu. Sekarang tinggal 1 bag. Jadi perlu difikirkan ya, meskipun di aturan itu 6 bulan lebih itu bisa menggunakan alat kontrasepsi yang 1 bulan, Bunda perlu memikirkan hal ini juga ya, bahwa suntik KB yang 1 bulan itu mengganggu produksi ya, dari kualitas dan kuantitas ASI. Paham ya? Perlu dipikirkan ulang. Jangan-jangan Bunda yang salah memilih alat kontrasepsi, nanti bayinya yang dimarahin. Ayo ngentit terus, kalau orang Jawa bilang gitu. Ya gimana nggak ngentit terus, nggak neneng terus, nggak netek terus, orang dianya itu ASInya nggak ada ya. Jadi bukan kesalahan si kecil kalau Bunda pada saat menyusui si kecil, ngempeng terus. Oke, paham ya untuk yang ke-6. Untuk yang ke-6. Sekarang adalah yang ke-7. Gimana ya 7? Nah, ini ya. Untuk yang ke-7. Yang ke-7 itu adalah libido menurun. Hati-hati ya. Karena sifatnya adalah hormonal. Untuk KB yang 1 bulan juga bisa mengakibatkan libido menurun. Ya, jika Bunda mengalami hal itu bisa dipikirkan untuk ganti metode. Yang merasakan Bunda sendiri, libido itu adalah gairah seksual. Jadi udah nggak ada respon lagi, terkadang nggak ada respon pada suami gitu, ya. Untuk yang ke-8, amenore. Amenore itu tidak menstruasi. Biasanya kalau kita menggunakan alat kontrasepsi yang 1 bulan, pasti pikiran kita, kita pakai 1 bulan aja supaya nanti menstruasinya bisa teratur. Ingat Bunda ya, suntik KB yang 1 bulan itu juga bisa mengakibatkan amenore atau tidak terjadi menstruasi ya. Jadi efek sampingnya itu bisa jadi tidak menstruasi. Kalau Bunda tidak menstruasi, akan tetapi Bunda sudah melakukan suntikan secara rutin, secara normal, dan di tes kencing itu sudah negatif, nggak ada apa-apa, itu berarti tidak hamil. Itu hanya karena dari efek dari kontrasepsi ya. Yang ke-9 gimana ya? 9 jerawat. Kemarin bersih kok sekarang main jerawat ya, kenapa? Oke, ini bisa diakibatkan oleh hormon ya. Jadi menjadikan wajah kita berjerawat. Terkadang jerawatnya bukan hanya di wajah, ada di tubuh, di punggung gitu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat Bunda semuanya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Bunda. Oke, jangan lupa ya, kalau masih ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Juga jangan lupa untuk buat saya lebih semangat lagi buat membuat konten-konten yang bermanfaat, subscribe, like, agar orang lain bisa mendapatkan manfaatnya, share kepada orang lain. Oke, jangan lupa ya, dunia bidan